komunis dan negara dari Republik Tiongkok itu sendiri. Tapi dalam sistem kita memang ada perbedaan, khususnya setelah Orde Reformasi sekarang. Barangkali ada keracuan pada masa Golkar di masa Presiden Soeharto. Jadi itu memang agak sulit itu membedakan karena Pak Hartonya sendiri itu ketua Dewan Pembina Golkar begitu. Dan ketua Dewan Pembina Golkar itu bisa lebih berkuasa daripada ketua umum DPP Golkar di zaman Pak Harto. Tapi bagaimanapun juga tetap dapat kita bedakan antara pejabat partai dengan pejabat pemerintahan. Apalagi sekarang perbedaan itu sudah sangat tegas sekali. Jadi walaupun Pak SBY sekarang ini Presiden RI tapi juga ketua Majelis Tinggi, istilahnya pejabat ketua umum seperti itu, tapi tetap kita harus mengatakan bahwa ini beda antara Pak SBY sebagai Presiden dan Pak SBY sebagai pejabat dari Partai Demokrat. Jadi saya berpendapat bahwa kalau hanya pejabat partai saja, pengurus partai, pimpinan partai itu tidak masuk kategori pejabat negara maupun pejabat birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan adanya aturan peralihan di dalam sebuah undang-undang dengan dicabutnya undang-undang yang lama. Lalu di dalam aturan peralihan itu disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang ini masih dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang lama, walaupun di dalam aturan penutupnya itu dikatakan yang lama itu dicabut. Tetapi ada aturan peralihan yang mengatakan untuk perbuatan-perbuatan yang lokus dan tempusnya adalah sebelum adanya undang-undang yang baru, itu tetap dipakai undang-undang yang lama. Itu bagaimana pendapatnya? Itulah yang saya katakan, dua norma di dalam undang-undang yang sama yang berpotensi menghilangkan kepastian hukum. Artinya memang penyelidikan dan penyidikan itu bisa dilakukan dengan melihat tempus delictinya itu terjadi sebelum berlakunya undang-undang baru 22 Oktober tahun 2010. Tapi ketika kemudian dilakukan penuntutan ke pengadilan, yang mana yang harus diperlakukan? Kita katakan perbuatannya dilakukan sebelum berlakunya undang-undang yang baru, berarti bisa dituntut berdasarkan undang-undang lama. Tapi ketika hakim memutus dengan undang-undang yang lama, undang-undang yang lama itu sudah dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang yang baru. Karena itu putusan hakimnya menurut saya jadi tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena memutus perkara dengan satu undang-undang yang tegas-tegas dinyatakan sudah dicabut. Itulah saya berpendapat, sekali lagi, kalau dilihat dari segi hukum material, kalau keadaan seperti ini terjadi, maka dari segi penerapan hukum materialnya, pendapat saya adalah hakim harus memilih mana yang lebih menguntungkan terdakwa. Jadi karena memang terjadi perubahan hukum, jadi bisa saja menggunakan undang-undang yang lama kalau itu lebih menguntungkan terdakwa. Bisa juga menggunakan undang-undang yang baru kalau itu menguntungkan terdakwa. Jadi ini melampaui pernyataan aturan peralihan yang mengatakan undang-undang yang lama sudah tidak berlaku, tapi ada asas-asas hukum yang kita hormati, bahwa asas-asas hukum itu dalam praktek kita terima bahwa perubahan hukum yang meskipun sudah tidak berlaku lagi tetap harus diberlakukan sepanjang itu menguntungkan terdakwa. Persoalannya, saya tidak dapat menilai kalau itu berkaitan dengan hukum formil. Ya, hukum formilnya seperti apa? Ya, tapi hukum formilnya kan sudah dalam proses yang berlaku. Jadi jaksa sudah menuntut itu berdasarkan undang-undang yang lama atau undang-undang yang baru, bisa dieksepsi oleh penasihat hukum dan terdakwa ini sudah tidak berlaku lagi. Tapi pendapat saya hakim menimbang-nimbang ini bisa diterapkan, tapi nanti pada saat menjatuhkan pidana tetap mengacu kepada mana yang lebih menguntungkan terdakwa. Mendapatkan. Ya, terakhir pertanyaan saya berkaitan dengan pencabutan hak-hak politik daripada pelaku tindak pidana atau terpidana. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi? Bagaimana pendapatnya? Sepanjang dia diatur oleh peraturan perundang-undangan, itu dapat dijatuhkan.
kalau tidak dapat dijatuhkan. Ya, pertanyaan saya, kalau undang-undang mungkin ada, ya. KUHP jelas ngatur ada pencabutan hak-hak tertentu. Yang ingin saya tanyakan, untuk mencabut hak politik itu ada lagi nggak syarat atau tidak ada? Ada nggak syarat khusus lagi? Atau justru tidak ada? Bagaimana pendapatnya? Kalau saya berpendapat itu harus dinyatakan di dalam pidana materialnya, bukan di dalam pembacaannya. Jadi misalnya di dalam KUHP militer itu ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Militer itu membunuh orang misalnya dihukum 15 tahun dan dicabut haknya untuk menjadi anggota militer. Karena memang diatur di dalam hukum pidana militer. Jadi kalau di dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak diatur hal seperti itu, kita tidak ada dasarnya untuk menjatuhkan hukuman tambahan mencabut hak-hak politik orang itu katakanlah selama 5 tahun. Di Malaysia ada ketentuan-ketentuan seperti itu, di Thailand juga ada, tapi kita tidak ada. Kita malah menghukum orang tanpa pengadilan. Itu dinyatakan dalam undang-undang. Misalnya undang-undang mengatakan bahwa orang tidak boleh menjadi bupati misalnya atau pejabat daerah kalau dia begini. Padahal dia nggak pernah diadili. Jadi undang-undang sudah menghukum seseorang tanpa proses peradilan. Menurut saya itu juga mestinya direview ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalaulah ada hukum yang material yang mengatur bahwa kalau orang melakukan korupsi dihukum selama-lamanya 20 tahun dan dicabut misalnya haknya untuk menjadi politikus selama-lamanya 5 tahun bisa, tapi itu harus juga ada dalam rekusitor dari penuntut umum. Kalau tidak ada rekusitor sih pendapat saya nggak bisa dilaksanakan juga. Ya, saya ingat hal yang paling mendasar belajar di proses hukum bahwa hakim tidak boleh mengabulkan sesuatu yang tidak diminta, mengabulkan lain daripada yang diminta, dan mengabulkan lebih daripada yang diminta. Jadi kalau tidak dituntut dalam rekusitor penuntut umum, mestinya tidak dijatuhkan pidana terhadap hal itu. Taruhlah misalnya di dalam undang-undang tipikor tidak diatur, Ya. tetapi di dalam hukum umum, misalnya KUHP itu diatur. Nah, bagaimana pendapat ahli tentang hal ini? Karena ini merupakan hukum yang hidup di dalam negara Indonesia. Bagaimana kaitannya? Apakah ahli memang berpendapat ini harus legal justice atau bagaimana dengan keadilan masyarakat? Bagaimana pendapatnya? Saya berpendapat bahwa hakim harus memutuskan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Tidak menjatuhkan putusan terhadap apa yang sama sekali tidak dituntut oleh JPU. Jadi ini menurut pendapat saya lebih membuat peradilan menjadi lebih fair. Apa yang dituntut, apa yang dibantah oleh terdakwa, apa yang dibantah oleh penasihat hukum. Jadi kalau orang didakwa dengan undang-undang tipikor seluruhnya pasal-pasal yang didakwa oleh JPU, tapi JPU tidak menuntut orang itu berdasarkan pasal-pasal KUHP. Menurut pendapat saya tidak dapat hakim kemudian mengambil KUHP untuk menghukum orang ini yang sama sekali tidak ada dalam surat dakwaan, juga sama sekali tidak ada di dalam rekusitor dari jaksa penuntut umum. Jadi kita menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, atau kita mengekspresikan rasa keadilan masyarakat dan sebagainya, tapi itu tetap dalam premis hukum positif yang berlaku. Kecuali memang karena ketiadaan norma kita menemukan satu respending. Tapi dalam hal ini normanya jelas, jadi kita tidak perlu melakukan respending terhadap hal itu. Kami lanjutkan. Banyak hal sebenarnya yang ingin kami ketahui, tapi karena kita sudah mendekat berakhir ya, ahli ya. Mungkin yang belum saja deh yang menanyakan tentang rangkap jabatan. Bagaimana ahli melihat atau pendapat ahli tentang seseorang yang menjabat seorang anggota DPR, kemudian terpilih menjadi ketua partai? Apakah
permohonan berhenti yang bersangkutan itu merupakan keharusan. Bagaimana ahli melihatnya? Dalam kategori hukum tata negara dan administrasi negara itu sama sekali bukan rangkap jabatan. Rangkap jabatan itu kembali ke istilah klasik Belanda tadi, AMS, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan terkait langsung dengan yang disebut dengan staatsorgan, bukan negara, ataupun regeringsorgan, bukan pemerintahan. Partai itu walaupun berkaitan dengan negara, tapi partai bukanlah institusi negara. Jadi kalau ada rangkap jabatan itu, kalau seseorang itu menjadi anggota DPR, tapi sekaligus menjadi bupati, nah itu rangkap jabatan namanya. Tapi kalau orang itu menjadi ketua partai, terus merangkap menjadi ketua majelis tinggi Partai Demokrat seperti Pak SBY, itu bukan rangkap jabatan namanya. Karena itu jabatan partai bukan staatsorgan dan bukan regeringsorgan. Tapi ini wartawan kadang-kadang suka bikin bingung masyarakat dengan penulisan seperti itu, seolah-olah ada perangkapan jabatan. Nah, jadi kalau seseorang itu menjadi anggota DPR atau menjadi presiden atau menjadi menteri, boleh nggak dia menjadi pengurus partai? Ya boleh saja, ya, sepanjang undang-undang tidak melarang hal itu. Tapi kalau undang-undang melarang, bukan alasannya karena rangkap jabatan, ya karena satu jabatan kenegaraan, pemerintahan, satu jabatan yang tidak ada kaitannya. Tapi kalau rangkap jabatan seperti itu bisa jadi sangat menyusahkan. Ya. Seorang menteri merangkap jadi ketua musola, ini rangkap jabatan. Ya. Satu menteri, satu ketua musola, kan jadi kacau negaranya kalau begitu. Musola itu sama sekali. Bagaimana ahli melihat seseorang yang menjabat sebagai anggota DPR, Ya. kemudian karena terpilih menjadi ketua partai, tadi Anda katakan bahwa itu sebenarnya tidak ada larangan. Ya. Bagaimana ahli melihat kemudian yang bersangkutan mundur selaku penyelenggara negara, selaku anggota DPR, padahal sebenarnya tidak ada larangan. Itu bagaimana ahli melihatnya? Itu pilihan yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan secara subjektif mengatakan kalau saya menjadi anggota DPR, menjadi ketua partai itu akan menghilangkan konsentrasi saya dan saya lebih mengutamakan jadi ketua partai, itu hak yang bersangkutan untuk mundur dari anggota DPR, dan kita juga bisa halangi. Atau misalnya partai itu membuat peraturan-peraturan internal, siapa yang menjadi ketua umum partai kalau sedang menjabat sebagai pejabat negara harus melepaskan jabatan. Itu harus ada aturannya. Jadi kalau orang itu sedang jadi anggota DPR atau jadi menteri, dia mikir-mikir, saya nggak maulah jadi ketua partai karena aturan internal partai saya harus berhenti. Jadi itu hanya berlaku begitu ya. Tapi secara teori hukum tata negara maupun administrasi negara sebenarnya tidak ada larangan untuk itu, dan karenanya dia merupakan pilihan pribadi yang bersangkutan. Baik, poin yang kedua, tadi ahli sempat menegaskan bahwa dalam hukum pidana itu tidak boleh ada multitafsir. Tidak boleh ada multitafsir. Ya. Betul begitu tadi ya? Ya. Sementara kita mengetahui bahwa dikenal juga ada beberapa penafsiran dalam hukum pidana, seperti penafsiran teknologi dan lain-lain. Itu bagaimana ahli melihat? Memang di dalam teori ada hal-hal seperti itu. Bagaimana kita memahami satu norma, dan itu ada kaidah-kaidah untuk kita memahami norma itu sehingga tetap berada dalam koridor logika hukum yang benar. Jadi kalau diambil contoh di dalam teori hukum Islam misalnya, itu ada nas syariah yang tegas di dalam Quran maupun hadis. Ada fikih menerjemahkan itu ke dalam yang langkah yang konkret supaya ada penafsiran itu tetap berada dalam koridor satu logika hukum yang benar. Itu ada namanya kaidah usul fikih. Sehingga ada ayat Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Ada orang senaknya ngomong, katanya mendekati nggak boleh. Ya kalau melakukan ya boleh dong katanya. Itu
menafsirkan seenaknya itu melanggar satu kaidah logika hukum yang benar. Hukum yang benar mengatakan jangankan melakukan, mendekati aja sudah boleh. Nah itu yang benar. Jadi penafsiran itu ada, tetapi ketika kita merumuskan suatu norma hukum yang konkret begitu, sejauh mungkin kita harus menghindari adanya norma yang multitafsir, lebih-lebih di bidang hukum pidana. Jadi saya kira itu sangat penting bagi para legislator dalam merumuskan suatu norma. Walaupun dalam kenyataannya tak terhindari juga ada saja, karena norma hukum itu dituangkan dalam bentuk bahasa, dan bahasa itu kadang-kadang sangat sulit merumuskannya. Ada yang orang hilang nyawa bisa dibilang mati, mampus, meninggal, berpulang ke rahmatullah, itu sama artinya, tetapi nuansanya beda. Nah, kadang-kadang kesulitan kita dalam merumuskan satu norma, kita pikir tidak multitafsir, tapi ketika dipraktekkan dalam kenyataan, dia menjadi multitafsir. Kalimat mengatakan istri jenderal yang nakal itu sudah meninggal dunia, bisa jadi jelas, tapi ya nakal siapa? Jenderal itu istrinya, kan jadi bisa multitafsir. Jadi karena itulah, karena tak terhindarkan ya, kemungkinan adanya multitafsir itu, maka ada metode penafsiran. Tapi ketika kita merumuskan kaidah hukum pidana, kita harus berupaya semaksimal mungkin jangan sampai timbul multitafsir. Itu yang mulia. Jadi walaupun ada metodologi itu merupakan hal untuk mencapai tadi itu ya, norma tadi. Ya. Terakhir dari kami tentang minimum sentencing. Dalam beberapa undang-undang yang kita miliki, termasuk undang-undang korupsi, undang-undang narkoba, itu ada ancaman minimum. Bagaimana ahli melihat, atau pendapat ahli, jika majelis atau itu hakim itu berpendapat bahwa itu tidak memenuhi rasa keadilan, seperti dalam undang-undang narkoba itu memiliki, menguasai, itu minimumnya 4 tahun. Kami ingin tahu bagaimana pendapat ahli tentang adanya ancaman minimum dalam suatu undang-undang. Saya berpendapat bahwa memang sistem kita itu adalah undang-undang, sistem Anglo-Saxon, kontinental kita itu. Tapi yang harus dikedepankan tetap adalah keadilan itu sendiri. Jadi norma hukum itu bisa saja bertentangan dengan norma keadilan. Norma keadilan itu lebih tinggi daripada norma hukum positif. Jadi kalau majelis berpendapat setelah menimbang-nimbang dalam situasi yang konkret dari fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa tidak pantas orang ini dihukum dengan ketentuan minimum oleh undang-undang, saya berpendapat hakim dapat memutuskan berbeda daripada undang-undang itu. Memang ini menjadi satu bahan perdebatan ketika kami pengalaman di masa yang lalu mengajukan rancangan undang-undang ke DPR, termasuk undang-undang terorisme, undang-undang narkotik yang baru yang menentukan minimum maksimum itu, yang sebelumnya itu tidak dikenal dalam sistem pemidanaan kita, dan itu juga dalam prakteknya menyulitkan apabila dikatakan orang itu misalnya orang tidak boleh menjadi pejabat daerah karena dihukum pernah mendapat ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun. Sementara sistem KUHP kita tidak mengenal serendah-rendahnya, yang ada itu seberat-beratnya 5 tahun. Tapi kemudian menciptakan 2 ini. Jadi saya tetap berpendapat bahwa majelis hakim tetaplah harus memutus dengan pertimbangan rasa keadilan, walaupun memang ada ketentuan minimal seperti itu. Saya ingin menanyakan pendapat tentang PAW pergantian antara waktu, karena sebab-sebabnya kan banyak, ada yang meninggal dunia, ada yang kena mengundurkan diri, ada yang minta gantian dong, juga ingin jadi
menjadi anggota dewan. Nah, yang saya ingin tanyakan, titik waktu penentuan orang ini sudah tidak sebagai anggota DPR lagi, apakah dengan dislitnya dikeluar atau dengan adanya penyumpahan baru terhadap yang PAW tadi? Kalau PAW itu orang itu sudah dianggap tidak lagi sebagai anggota DPR secara hukum ketika ada peresmian Presiden memberhentikan yang bersangkutan. Misalnya karena atas permintaannya sendiri, atau karena oleh partainya diberhentikan, atau oleh badan kehormatan dikenakan hukuman dia harus diberhentikan sebagai anggota DPR. Tidak tergantung kepada dilantiknya anggota baru sebagai penggantinya dalam hal PAW. Tapi dalam hal umum pelantikan anggota DPR, memang undang-undang Susduk, undang-undang MD3 ini memang mengatakan anggota DPR itu terkait dengan masa jabatan. Jadi masa jabatan dia itu sejak dilantik, biasanya dilantik tanggal 1 Oktober misalnya, sampai dengan dilantiknya anggota baru 1 Oktober 5 tahun ke depan. Jadi berlaku itu untuk keseluruhan. Tapi kalau dalam kasus PAW yang individual itu tidak dia otomatis berhenti sebagai anggota DPR ketika ada peresmian pemberhentiannya tanpa harus menunggu penggantinya dilantik sebagai tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh. Ya. Ini berkaitan dengan tanya lagi ketua tadi, saya ingin penjelasan sekali lagi mengenai hak konstitusional tadi. Ini kan hak yang diberikan oleh konstitusi, antara lain hak untuk dipilih dan memilih, ya. Di pasal 18 Undang-Undang Tipikor itu ada disebutkan untuk mencabut seluruh atau sebagian hak tertentu. Dan dalam beberapa kasus ini jaksa sudah mengajukan tuntutan dengan mengartikan hak tertentu itu antara lain adalah hak untuk dipilih dan memilih ini. Itulah yang kami ingin cegah. Apakah secara otomatis kita bisa menerapkan ini, atau memang untuk dicabutnya hak dipilih dan memilih ini ada syarat-syarat lain lagi? Itu yang tadi. Iya, syarat-syarat yang lain tidak ada. Jadi itu tergantung jaksa penuntut umum melakukan satu tuntutan berdasarkan pasal tadi, bahwa selain dijatuhi pidana juga ada pencabutan hak-hak tertentu. Misalnya jaksa penuntut umum dalam requisitor meminta agar yang bersangkutan selain dipidana 5 tahun penjara misalnya, dicabut haknya untuk aktif dalam politik selama 3 tahun. Atas dasar itulah kemudian majelis mempertimbangkan apakah ini memenuhi rasa keadilan atau tidak. Jadi syarat-syarat lain sepanjang ini belum diatur oleh undang-undang, dan cantolannya ada di dalam undang-undang dan silakan berkembang melalui jurisprudensi Mahkamah Agung. Saya kira dari majelis cukup. Dari penasihat hukum, Dr. apakah masih ada? Cukup ya, cukup ya. Saya kira terdakwa mau tanggapi? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Baik, terima kasih. Nanti terdakwa lebih ahli dari ahli kalau tanggapi. Baik, jadi terdakwa tidak menanggapi. Terima kasih kepada ahli yang telah hadir di sini, sudah bisa untuk meninggalkan persidangan. Terima kasih atas kehadiran. Baik, karena sudah maghrib, kita skor dulu untuk ahli yang kedua. Kita sepakati jam 7:30. Baik, ya, anggota umum kita mulai lagi 7:30. Terima kasih. Baik, dengan ini sidang